Pertempuran El Alamein. Pertempuran El Alamein ini dibuka dengan adanya pertempuran di wilayah Gazala. Rommel mengambil inisiatif untuk memulai ofensif pada bulan Juni 1942 dan mengalahkan sekutu dalam pertempuran di Gazala serta menduduki Tobruk. Kekuatan sekutu kini terdiri dari 150.000 serdadu yang terdiri dari 3 korps, 7 divisi infanteri dan 3 divisi lapis baja. Selain itu terdapat 1.114 tank, lebih dari 1.000 pucuk artileri dan 1.500 pesawat tempur. Jerman sendiri di bawah Rommel memiliki 96.000 serdadu, termasuk 56.000 orang Italia, 8 divisi infanteri, 2 divisi panzer, dan 2 divisi lapis baja Italia. Kekuatan lapis baja yang dimiliki adalah 585 tank, yang kurang dari separuhnya adalah panzer dan kurang dari 500 pesawat tempur. Dalam pertempuran yang memakan waktu beberapa minggu di Gazala ini, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur oleh pasukan Jerman dan Italia. Sementara konsekuensi bagi pasukan sekutu adalah mundurnya Jenderal Auchinleck ke arah timur dari garis El Alamein. 7 hari kemudian, 35.000 tentara sekutu menyerah kepada pasukan Italia yang berjumlah 30.000 orang. Total kerugian sekutu yang diderita dalam pertempuran Gazala adalah 98.000 orang tewas, terluka atau tertangkap, dan 540 tank dihancurkan. Pihak Aksis sendiri sebanyak 32.000 orang tewas, terluka atau tertangkap, dan 114 tank hancur. Sementara itu, dalam pertempuran di tempat lain, yakni di Bir Hakeim, dari 3.703 serdadu Prancis sebanyak 140 orang tewas, 229 terluka, 814 orang ditawan Jerman, dan sisanya berhasil ditarik mundur. Pada tanggal 1 Juli 1942, Panzer Army Afrika menyerang, namun sekutu masih bisa mempertahankan garis hingga malam hari. Esok harinya, Rommel memusatkan pasukannya di utara untuk mencoba menerobos El Alamein. Auchinleck memerintahkan serangan balasan ke tengah pertahanan Aksis, namun serangan tersebut gagal. Sekutu juga menyerang di selatan dan cukup berhasil melawan pertahanan Italia. Akibat dari serangan ini, Rommel memutuskan untuk menyatukan kembali kekuatan dan mempertahankan garis yang sudah direbut. Dan pada akhir bulan Juli, Auchinleck memerintahkan untuk mengakhiri operasi ofensif dan kemudian memperkuat pertahanan untuk menghadapi serangan balik dari pihak Aksis. Pertempuran El Alamein pertama yang berlangsung nyaris sebulan, dan Rommel berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Mesir. Di pihak Inggris, Auchinleck memecat Ricci dan secara pribadi memimpin army ke-8 dalam pertempuran El Alamein pertama. Namun, Churchill tidak puas dengan hasil pertempuran dan keputusan Auchinleck tersebut. Ia kemudian diganti oleh Jenderal Harold Alexander sebagai Panglima Wilayah Timur Dekat dan Jenderal Bernard Montgomery yang menjadi Komandan Army ke-8. Inggris pun berhasil mendatangkan banyak pasukan dan peralatan militer bantuan. Sedangkan Jerman tidak mendapatkan bantuan apapun, baik bahan bakar maupun pasukan dan peralatan militer. Hingga akhirnya Rommel hanya bisa bertahan setelah berhasil memasuki Mesir. Pada tanggal 2 November 1942, sekutu memulai operasi Superkar. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan lapis baja musuh, memaksa musuh untuk bertempur di tempat terbuka, mengurangi persediaan bahan bakar milik Aksis,
menyerang dan menduduki jalur logistik musuh serta mencerai-beraikan pasukan Jerman dan Italia. Sasaran operasi adalah Tel Al-Agagir, sekitar jalur Rahman, yang merupakan basis pertahanan Afrika Korps. Serangan dimulai dengan 7 jam pemboman udara yang dipusatkan di Tel Al-Agagir dan Sidi Abdurrahman, diikuti dengan 4,5 jam tembakan 360 meriam yang memuntahkan 15.000 peluru. Ujung tombak serangan darat pasukan sekutu adalah 2 Brigade Selandia Baru dan diikuti oleh Brigade Lapis Baja ke-9 Inggris. Infanteri kemudian mencapai sasaran, namun ladang ranjau belum bisa dibersihkan hingga pagi hari berikutnya. Ketika subuh, Brigade Lapis Baja ke-9 ditembaki oleh meriam-meriam 88 mm Jerman, yang tetap terus menembak meski sudah dilakukan 7 kali gempuran melalui udara oleh sekutu. Brigade Lapis Baja ke-9 gagal mencapai sasaran dan kerugian yang diderita adalah 754 korban dari seluruh anggota pasukan. Selain itu, brigade juga kehilangan 102 dari 128 tank. Akan tetapi, brigade kemudian dapat mencapai garis pertahanan senjata musuh dan membuka jalan bagi divisi Lapis Baja ke-1 Inggris, pimpinan Jenderal Raymond Briggs, yang kemudian berhadapan dengan 120 tank maupun Panzer Axis. Sebagai pertempuran Lapis Baja terbesar sekaligus terakhir di El Alamein. Hasil pertempuran ini segera diketahui malam harinya dengan jumlah tank yang semakin berkurang bagi kedua pihak. Rommel kemudian memanggil divisi RPT dari selatan untuk bergabung mempertahankan wilayah sekitar Tel Al-Agagir sebagai upaya terakhir. Ketika malam tiba, pihak Axis hanya memiliki tinggal 32 panzer yang dapat beroperasi dan Rommel pun mundur ke Bucha. Rommel segera mengirim pesan kepada Hitler tentang posisinya dan meminta izin untuk mundur. Akan tetapi Hitler bersikeras memerintahkan Rommel supaya bertahan. Von Thoma memberitahu Rommel bahwa divisi Panzer ke-15 hanya memiliki 10 panzer. Divisi Panzer ke-21 hanya memiliki 14 buah panzer dan divisi Littorio tinggal 17 tank. Ketika 150 tank Inggris datang menyerang, Von Thoma sebagai komandan Korps Afrika tetap bertahan hingga panzer terakhir terbakar. Tertekan dengan situasi, awalnya membuat Rommel berusaha untuk tetap bertahan. Seluruh unit sudah dihancurkan, namun sisa-sisanya tetap terus bertempur. Rommel akhirnya memilih mundur untuk menyelamatkan anak buahnya dengan memerintahkan pengunduran pasukan secara total yang bertentangan dengan perintah Hitler. Tanggal 4 November 1942 merupakan serangan terakhir. Divisi Lapis Baja Inggris ke-1, 7, dan 10 melewati garis pertahanan Jerman. Pasukan sekutu memenangkan pertempuran dan pasukan Axis bergerak mundur. Pada hari itu juga, divisi Ariete, Littorio, dan divisi bermotor Trieste dihancurkan. Rommel kehilangan 20.000 orang tewas atau luka dan 30.000 lainnya ditawan. Sekitar 350 panzer dan tank hancur. Hanya 80 buah tank yang bisa diselamatkan. Army ke-8 Montgomery juga tidak kalah banyak korbannya. Lebih dari 23.500 serdadu sekutu tewas dan terluka. Sementara 500 tank hancur yang semuanya berjumlah 1/4 dari kekuatan Army ke-8. Pada tanggal 20 November, Von Lach sendiri sudah kembali ke markas Rommel. Rommel yang stres memberitahu Von Lach bahwa Jerman telah kalah dalam pertempuran di Afrika. Kini yang harus dilakukan adalah mengevakuasi perwira
spesialis dan veteran sebanyak dan sebisa mungkin. Beberapa minggu kemudian Jerman menyingkir ke Tunisia. Von Lack sendiri dan pasukannya masih sempat menahan gerak maju lapis baja Inggris dan menghancurkan 20 tank dengan menggunakan meriam 88 mm. Di akhir tahun baru, ia diperintahkan ke sebelah barat untuk mengamankan wilayah sekitar selatan Tripoli. Artileri sekutu berperan sangat dominan di dalam pertempuran El Alamein. Namun sebaliknya, taktik lapis baja sekutu masih menganut mentalitas kavaleri, yakni menggunakan formasi besar di tempat terbuka tanpa dukungan infanteri dan kekuatan udara yang cukup. Akibatnya jumlah tank yang hancur juga sangat banyak, apalagi menghadapi senjata anti-tank terutama meriam 88 mm. Dukungan udara sekutu memang terbatas, namun jauh lebih baik dibandingkan Luftwaffe dan Regia Aeronautica yang hanya sedikit sekali membantu kekuatan darat, bahkan lebih suka melakukan pertarungan udara. Dengan kemenangan sekutu, maka El Alamein menjadi kemenangan ofensif pertama yang terbesar melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Rommel sendiri menuju pegunungan Tunisia, di mana pasukannya baru mendapat tambahan pasokan material dan personel. Setelah Hitler mengetahui kedatangan Amerika melalui operasi Thor, Hitler juga menyadari bahwa pasukan Amerika itu berhasil menundukkan pemerintahan Vichy Prancis melalui operasi Anton. Namun tindakan Hitler sangatlah terlambat karena pasukan Axis sudah kalah di front Afrika.